شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan bagi kita semuanya untuk menunaikan satu rakaat ibadah di pagi hari ini, yang semoga kita semua dengan kegiatan yang mulia ini dari tadi kita bangun, kita termasuk umat yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul mendoakan kepada umatnya yang selalu memanfaatkan di waktu-waktu pagi untuk amal kebaikan, dengan memohonkan barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohonkan kebaikan kepada Allah untuk siapa saja dari umat beliau yang selalu menggunakan di saat-saat pagi untuk amal soleh. Maka semoga kita semua dengan masuknya doa beliau, akhirnya kita nanti juga termasuk umat beliau yang dibawa beliau untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya lisan kita selalu kita hiasi dengan sholawat dan salamnya. Semoga Allah selalu mencurahkan atas beliau bukan hanya maghfirah Allah yang kita harapkan, tapi dengan banyaknya kita sholawat, semoga kita termasuk umat yang nantinya mendapat syafaat khutbah pada hari tidak ada yang bisa menolong kecuali salah satunya adalah pertolongan dari beliau, yaitu syafaat umat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kegiatan setiap Ahad di masjid yang mulia ini, itu dalam undangan pasti ada merawat iman dan mewujudkan masyarakat yang apa? Masyarakat utama. Kira-kira yang akan dibahas yang mana? Pulau Tandere. Kenapa saya tawarkan? Karena saya bangga yang hadir lebih banyak orang tua. Saya bangga. Bagaimana bangganya? Bukan membandingkan bangganya Allah. Allah itu paling bangga terhadap siapa saja dari manusia yang sudah tua, sudah berubah, tapi selalu menyempatkan diri untuk ibadah. Dalam hadis kursinya Allah Ta'ala berfirman, Inni ahabdu masai, saya lebih senang kepada orang-orang tua saya baroksa yang sudah berubah rambutnya. Tinggal di sini aku ibu ya, Rasul mengatakan yang berubah ini menunjukkan betul-betul itu tua, karena saat ini pemuda ya, juga banyak yang berubah. Mungkin pemuda sekarang tidak masalah mungkin. Tapi Allah jelas, saya lebih senang orang-orang tua yang sudah berubah, yang menunjukkan betul-betul tua, bukan hanya secara fisik jadi dengan ubahnya, tapi juga bahasa tua itu secara ayyafrahu ibadah. Mereka selalu menyempatkan diri untuk ibadah kepada Allah. Jadi inilah yang akhirnya pada hari
ketika ditawarkan membahas apa di masa tua ini? Kira-kira bahas apa Pak? Bahas imannya atau bahas utamanya? Utamanya. Sesuatu yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu setuju dibahas yang utama ini. Jadi dua kan ya, merawat iman kan, mewujudkan ya, masyarakat yang utama. Kalau masyarakat itu ada karena ada setiap personnya, ada setiap pribadinya. Satu hal yang harus kita pahami, kita akan menjadi manusia yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita harus betul-betul menyempatkan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syukur inilah sebagai kendaraan kita untuk mewujudkan, menghantarkan kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada sesuatu sikap yang dilakukan oleh anak cucu Adam yang membuat iri iblis, ya, kecuali hanya rasa syukurnya anak cucu Adam. Bisa dibuka dalam Al-Quran. Satu-satunya sikap yang akan membuat irinya bukan hanya iri sekedar iri yang kita pahami, tapi membuat mangkeli iblis, ya, itu adalah sikap syukur. Kita sudah bersyukur belum di pagi ini? Sudah belum? Akhirnya kita awali hari ini sudah menjadikan iblis benci sama kita belum ya? Jadi ini penting. Banyak orang yang tidak paham kalau syukur itu hanya sekedar bunga lisan. Padahal itu adalah satu-satunya sarana yang bisa menghantarkan kita untuk meraih kemuliaan dengan tempat yang paling tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mari pagi hari ini kita bahas syukur. Kita awali dengan satu doa ya, yang insya Allah kita semua sudah hafal. Allahumma a'inni. Kita hafal dulu. Kalau yang belum, kita mohonkan untuk betul-betul hafal. Mari kita lihat secara hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama seorang sahabat yang setia mendampinginya. Seorang sahabat yang kemana saja Rasulullah pergi selalu menyertainya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Sehingga dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Mu'adz itu adalah muwali, yaitu betul-betul pembantu pendamping Rasulullah SAW, karena begitu seringnya mendampingi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuk, saya cinta kamu. Usika, aku wasiatkan kepada engkau, la tansa, jangan sekali-kali engkau lupa,
Mungkin seandainya Rasulullah mendapat kita, wahai jamaah pengajian Masjid Al-Aqsa, mungkin ya. Tapi kan orang yang mendapat pesan mesti orang yang dicintai Rasulullah. Nah, kita tidak termasuk orang yang dicintai, tidak. Ya, karena cintanya Rasulullah kepada Mu'adz, Rasulullah memberi wasiat, la tansa, wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau lupakan, fi kulli, dalam setiap duburis sholat, di akhir sholat kamu, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat malam, mau sholat duha, ya. Rasulullah SAW ketika itu berpesan, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, yang tentunya juga berpesan kepada kita sebagai umatnya. Jangan sekali-kali engkau lupakan pada setiap akhir sholat kamu, antaku, seharusnya engkau berdoa, ya, seharusnya engkau memohon, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Coba ibu kita dengar dulu baru. Bapak-bapak, jangan pakai sini ya. Kalau pakai sini itu minta gula. Pakai shi, bukan si ya. Jadi menghilangkan titik aja dengan juga kalau jawab jalur gula. Orang kiboknya gula. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita pahami secara hadis. Allah berpesan kepada kita, jangan engkau lupakan untuk selalu memohon kepada Allah kemampuan. Nah, ini itu berilah kemampuan kepadaku. Di antara salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah memohon kemampuan kepada Allah adalah mampu untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari bersama-sama satu besar Rasulullah ini. Kenapa Rasulullah sampai wasiat bahasanya, sampai meminta kita jangan sekali-kali engkau lupakan. Kenapa kira-kira? Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita pelajari. Kalau terhadap doa, insya Allah kita tidak lupa ya. Pernah lupa berdoa? Sering. Repot ini. Ya, kenapa? Karena Allah paling benci kalau orang yang tidak mau berdoa. Rasulullah berpesan jangan engkau lupakan, selalu memohon kemampuan kepada Allah untuk bisa bersyukur atas nikmatnya. Kenapa kok sampai Rasul pesannya seperti itu? Ya. Yang sebaliknya kita pahami, kita sebenarnya tidak boleh lupa untuk berdoa, meminta kemampuan seharusnya seperti itu. Harus selalu kita ingat. Tapi karena kita sebagai manusia yang Rasulullah sangat paham karakter manusia, ya, bahkan dalilnya sering kita gunakan untuk hal-hal yang kurang pas. Kenapa Rasulullah meminta kita jangan melupakan satu doa ini? Karena karakter kita itu senang lupa.
insanu paling apa sebagai alasan. Jadi Pak Derek sholat, aku yo kabeh. Kayak alasan sebab salile jelas. Menungso niku papane lati lan luput. Ya manusia itu tempat lupa dan salah. Banyak anak-anak yang tanya, Pak, kenapa kok surat Al-Rahman Allah selalu berulang-ulang fabi ayyi ala? Loh, kamu nggak sadar kalau kamu itu adalah terutama lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering saya sampaikan, jangan dulu kita mengatakan diri kita sudah bisa karena kita lebih banyak lupa terhadap nikmat Allah ya, sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tadi bangun sampai hari ini bisa duduk di sini, sudah berapa nikmat yang Allah berikan? Mungkin ya banyak lah, tapi mungkin masih bisa dihitung ya. Berapa kali kita bersyukur kepada Allah dari bangun tadi sampai kita bisa duduk di sini? Seperti itu. Jadi maaf. Seandainya kita mau mengoreksi diri kita, rasa syukur kita kepada Allah, ternyata maaf. Masih jauh. Karena kita masih lebih banyak melupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kenapa Rasul jangan sekali-kali kau lupakan untuk selalu berdoa kepada Allah di setiap akhir sholat kalian. Di mana tempatnya? Para ulama, saya buka kitab apapun, kitab fikih itu sebelum salam. Silakan bisa dibuka dalam kitab fikih apapun. Para ulama menjelaskan doa ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah fi kulli duburi syarat, dalam setiap akhir sholat. Berarti belum salah. Maka inilah yang saya anjurkan, yang belum hafal, apalagi yang sudah tua. Ini semasa itu agak subuh itu harus memohon kepada Allah. Kenapa? Ternyata syukur itu tidak mudah. Seandainya kita mau mempelajari seperti apa sih syukur yang Allah minta dalam Al-Quran, sebagaimana syukur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu ternyata tidak mudah. Sehingga mari kita belajar dengan pesan Rasulullah ini. Karena satu tadi, kita itu karakternya pelupa. Contoh, kita lupa, kita bisa datang jalan dari rumah sampai sini itu satu menit. Sehingga kita banyak alasan kalau waktu bisa datang, kenapa nggak ngaji Pak? Tapi pun sepeda motor itu bisa bocorin Projo. Tidakkah kita punya kaki? Tidakkah ada transportasi yang lain? Bahkan yang jalan kaki pun sampai sini ngeluh. Yang aku tempat telat. Nunggu yang telatnya saya keluar tidak batas. Tapi sampai akhir musim itu sudah sekian banyak nikmat. Salah satunya kita bisa sampai Allah memberi kemampuan, nikmat berupa kemampuan sampai sini. Saya sering dengar BMS itu saling mengingatkan, Jerokas kalau 13, kapan dia syukuran?
Yang 12 bulan bukan gaji kok, bukan nikmat kok, kan gitu. Dan saya pribadi sering diundang syukuran. Satu, orang pulang dari rumah sakit. Saya tanya, syukuran apa ini Pak? Alhamdulillah bojo kula niku pun sehat. Rumah sakit pinten-pinten setengah bulan. Lu berbulan-bulan dulu itu bukan nikmat kok waktu sehat. Maka inilah kenapa para ulama di samping kita punya karakter pelupa, ya. Kenapa kok Rasulullah berpesan jangan engkau sekali-kali lupakan untuk selalu memohon kemampuan bersyukur atas nikmat Allah, karena sifat yang kedua manusia ini di samping pelupa, dan itu bukti lupanya kata para sahabat bahwa manusia itu alladzi ya'uddu masaib. Manusia itu lebih senang menghitung-hitung musibah wa yunsadik marabbah, dan lebih banyak melupakan nikmat Allah. Kalau setengah bulan di rumah sakit, sembuh disyukuri, berbulan-bulan diberi kesehatan. Saya katakan bingung gimana? Kalau misi pengawasan syukuran gitu, syukuran mau anak itu lebih lama. Bingung saya pikirkan. Sehingga seolah-olah kesannya bahwa nikmat itu hanya sekedar materi. Toh itu pun kalau waktu dapat banyak. Padahal tidak mungkin ada kenikmatan besar tanpa diawali dari nikmat kecil. Itu karakter kita itu seperti itu. Senangnya menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat Allah. Makanya inilah pesan Rasulullah, kenapa Allah berulang kali dalam surat Ar-Rahman. Yang tidak perlu kita jawab, tapi kita pikir, oh betul, ternyata kita seperti itu ya. Dapat bonus syukuran. Pulang dari rumah sakit syukuran. Dan maaf ya, tidak ada para ulama memasukkan sifat seperti itu adalah rasa syukur. Tidak ada, dan Rasulullah tidak memasukkan. Ngundang orang sak kampung, saya kaget. Syukuran apa ini? Alhamdulillah Pak Tanam pulang saya kredit mobil pun rampung. Loh, nikmat mobil di mana? Kan di waktu kita gunakan sebagai alat transport. 1 tahun yang lalu jenengan sudah pakai mobil itu belum nikmat kok. Dengan mobil itu jenengan bisa melunasi kreditnya, itu bukan nikmat kok saya. Sehingga harus nanti akhir untuk mewujudkan syukur. Nah, ini saya bilang, kenapa? Kenikmatan sudah Allah berikan, belum pernah disyukur. Padahal hukum syukur apa? Hukum syukur apa? Wajib. Saya pernah marah, ada 2 PNS datang ke rumah suami istri. Kalau saya melihat hidupnya, saya lihat di sini gede. S2, maksudnya kan gede. Dua-duanya suami istri S2 semua. Saya nggak perlu tahu gajinya. Gimana Pak Tahu? Saya belum bisa beli sepeda motor. Saya langsung Pak, kalau mau belum seperti itu jangan di hadapan Pak Tahu. Mau Pak Tahu pakai PNS. Masa suami istri hanya untuk sepeda motor? Kok nggak sampai kesampaian itu, berarti jenengan salah memilih tentang keuangan. Tidak layak jenengan nangis di hadapan Pak Tahu karena tidak bisa beli motor, karena jenengan berjanji. Saya sampai kenapa saya marah, karena
jenengan muslim. Tadi di awal dengan sudah rajin sholat, tapi masih banyak keluh kesah. Bukankah kedudukan itu adalah satu nikmat? Bukankah gajian itu juga satu nikmat? Maka saya gemes itu kalau orang seperti itu. Terakhir setengah bulan yang lalu, anak dari Semarang S2, kita lihat dia mengeluh. Dia menangis karena belum dapat kerja. Saya sampai jenengan pandai, jenengan sarjana, jenengan punya sarana untuk meraih nikmat Allah. Kenapa tidak disyukuri? Maka sebelum pada tadi kita mengadakan syukuran, alhamdulillah anak kita diterima kerja, syukuran. Kita lupa sarana untuk dapat pekerjaan itu juga nih. Kenapa harus menunggu dapat kerja? Sarana untuk kerja sekarang apa? Kita lupa. Kita punya ijazah itu satu nikmat sehingga kita bisa melamar kerja. Kita selesai sekolah itu satu nikmat. Orang tua mampu membiayai anak untuk pendidikan anak itu satu nikmat. Maka kalau ada orang datang ke rumah terus Pak Jarod gimana? Anak saya sekarang sudah kelas 6. Kira-kira pokok mana yang ringan ya Pak Jarod? Orang tua mau mendidik anak, menyekolahkan anak khawatir dengan biaya, itu berarti tanda-tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu saya. Yang kedua, tidak yakin terhadap janji Allah. Kenapa? Mendidik anak punya apa? Tidak mungkin Allah zalim sesuatu yang terhukum wajib. Saya yakin seperti itu. Tidak mungkin untuk mendidik anak itu hukumnya wajib. Kemudian Allah akan zalim terhadap orang tuanya, tidak mampu untuk mewujudkan pendidikan anak. Maka jangan khawatirlah. Tidak yakin kita kepada Allah bahwa Allah itu maha kaya. Itulah yang akhirnya menyebabkan kita itu sering ya'uddu masaib, selalu menghitung-hitung musibah. Tapi wayunsa bi'marobah. Maka kalau kita masih seperti itu, jangan mengatakan diri kita sudah bersyukur. Baru telat gajian aja sudah ribut. Iya. Ini wajib mau ini, mau beras murni. Seperti orang gunung aja, selalu mau numpuk makan. Terus ibu kan gak sibuk. Beras masih 10 kilo sudah bingung. Bahkan kalau jagung masih 1 kintal sudah bingung. Kalau kenapa? Gak yakin bahwa kalau Allah itu kaya sehingga apa yang ada bisa disyukur. Jadi ini penting kita pahami. Kenapa kok Rasul pesannya la tansa? Jangan sekali-kali kau lupakan untuk selalu memohon kepada Allah supaya Allah berkenan memberi kemampuan kepada kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena kita maaf banyak nggak mampu karena sering lupanya terhadap nikmat Allah. Baru dikasih flu sedikit aja sudah nggak datang ke masjid, nggak datang ngaji. Kenapa saya ngomong ini? Karena tipe saya itu apa yang dikatakan Rasulullah saya yakini. Waktu ada orang tidur di masjid, Rasulullah tanya, "Liman tanah, kenapa kau tidur?" Saya sadar, "Go, fasolli." Pergilah sholatlah. Bahwa sifatmu dia adalah obatmu. Artinya apa?
Penyakit-penyakit yang sedikit itu tidak pantas untuk alasan kita mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari kita untuk melatih setiap diri kita untuk pandai menghitung nikmat. Maka kenapa Allah fa'amma bi ni'mati rabbika, bukan dicerita-ceritakan, bukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ya, Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, fahadis diri fadzakir, ingatlah atas nikmat Allah. Bukan diceritakan, alhamdulillah anak ibu ketopok kabeh, kula njebak sesukuran sami rawuh nggih. Berarti saya juga pernah diundang syukuran. Kata orang yang melaturi si pengawasan syukuran Allah. Alhamdulillah Pak, selanan kula niku 2 tahun lutuk Senin Kemis tanpa putus. Syukuran mudah masyarakat. Ya, kok gini ya cara syukurnya. Jadi maaf, Allah memberi nikmat kita. Sebelum Allah memberi yang berupa materi, sudah lebih besar Allah memberikan kepada kita nikmat yang bersifat batini. Mana mungkin kita bisa meraih rezeki, ya, yang berupa materi kalau Allah tidak memberi rezeki kesehatan kepada kita? Mana mungkin kita bisa punya jabatan, punya titel, manakala Allah tidak memberi nikmat berupa kesempatan kepada kita? Dan ini yang maaf paling utama dilupakan oleh manusia. Jika Allah jelas, 2 nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia, as-sihah wal faragh. Nikmatani marfudatani 'alan nas, 2 nikmat yang banyak dilupakan atas manusia, as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sembuh. Kita tidak bisa duduk bersama-sama di sini kalau Allah tidak memberi nikmat sehat, nikmat sempat. Banyak orang yang sehat, tapi Allah tidak memberi kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Banyak orang yang sempat tapi tidak diberi kesehatan sehingga berhayal. Kemarin saya isi di BKU, saya sampai silakan tanya kepada orang yang sakit apa yang diinginkan. Banyak orang yang, ya Allah, kapan dengan pada kesehatan, Allah tak ahli ibadah, tapi begitu sembuh. Kata disyukuri. Banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan pada kapan dia kalau sakit ngaji secara privat, ngaji apa belum? Dan sakit bersemakan Quran semang privat. Sampai-sampai 80 jam rampung dari Pak Tarong, bisa 70% bersemakan Al-Quran. Kapan nih? Kok? Nanti tua sebenarnya. Banyak yang orang ingin ngaji, ingin ibadah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk kekuatan batin itu adalah nikmat. Itu kalau banyak orang yang ingin ngaji, tapi tidak diberi kemampuan batin.
Tapi kalau kadang-kadang soal sembuyu mantep. Ya dari Arab ngaji ke orang teko, seperti pun niat Pak Jawa. Kan ganjaran tuh. Mana niat itu? Niat itu adalah qasdun nafsi, menyengajakan diri, mempersiapkan diri untuk menghadiri. Bukan mau sekedar kepingin. Banyak orang yang berhayal seolah-olah dengan seperti itu sudah dapat pahala. Seperti kelompok niat, jadi orang kelakon sih. Kita tidak sadar sampai hari ini kita itu duduk di sini paling tidak 3 kenikmatan yang Allah berikan. Satu, nikmat kekuatan batin kita untuk sampai sini. Dengan adanya azimah. Dan azimahnya di sini bukti kita sekarang mendengarkan bersama-sama mengkaji satu hadis Rasul itu adalah sidqu azimah, benar kemauannya, bukan hanya benar niatnya. Maka oleh para ulama, ya, sekalipun niat tapi tidak sidqu azimah, ibadah itu belum akan mendapat pahala. Jadi kalau lucu yang menurut ya Allah ya Rabbi kok gini yang menanggapi sikap syukur. Ada orang beli mobil tanyanya kapan syukuran Pak? Kecuali jumlah yo. Uangnya itu yang diperoleh bukankah nikmat? Haruskah menunggu wujudnya mobil, menunggu wujudnya rumah? Maka ini. Dan kita bisa bekerja itu pun satu nikmat. Kita lihat di rumah sakit, sekian banyak orang yang hanya terulai di ranjang. Untuk lucu di gerah, ya mikir kalian. Coba organisasi pikir kalian Pak. Kenapa saya sering diundang di rumah sakit terutama Kalisa. Pak Tarong kita Kalisa kenapa? Bapak belum gerak dulu. Terus ini kurang bawa Pak Tarong berikut. Tekan itu enggak libur Pak. Kalian ibu kok tidak kampung. Saya belum ada hal yang bakor. Oke lo semang mikir kalian lo. Soalnya itu. Jadi kita bisa bekerja itu adalah nikmat. Ini pun ini. Bagi orang-orang yang biasa petani, yang biasa ke ladang, biasa ke sawah, tidak ke sawah itu rasanya sakit kok tubuh. Betul. Berarti sudah dikurangi nih. Kenapa? Karena kerja itu nikmat. Jadi harus kita paham. Sampai detik ini aku sudah sekian banyak memberi nikmat kepada kita, tapi itu semua kita lupakan. Kita sekarang bisa ngaji berapa nikmat yang Allah berikan. Paling tidak sarana ilmu itu kan mata kita, kuping kita, sehingga kita bisa meraih satu ilmu. Kuping mata itu satu nikmat. Dengan betul kalau cerita tentang Demak ini waktu bilang 2 tahun bisanya sak nangis. Untuk pendidikan nangis itu tidak bisa. 2 tahun. Kita bisa membayangkan seperti apa matanya berdulir. 2 tahun menangis terus. Sekalipun nangisnya nggak seperti anak kecil, nggak seperti itu. Tapi kita bisa membayangkan capeknya mata. 2 tahun menangis. Di Kudus ada orang 2 tahun nggak bisa kalau nggak tertawa, guyu terus. Saya tak bayangin kalau ngomong saya ini begitu. Dan kita sekarang malah ya bisa guyu, ya bisa merenung. Itu nikmat bukan? Nikmat kenapa? Kita tidak bisa merencanakan. Mau ngajinya tak merenung baik, tidak bisa. Atau nanti kilo-kilo setengah itu tak mengguyu, tidak bisa. Dan itu nikmat. Manakala Allah sedang tidak memberi kepada kita, kok kita mau guyu pun tidak bisa kok. Iya enggak?
Wah nanti kalau saya ngajinya jadi kayak wong tak nesu tak mering, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah kalau tidak sedang memberi sekian kepada kita pun mau bersikap sedih nggak bisa kok. Bahkan kalau kan banyak alma, menolak kasihan. Nah, itu satu nikmat. Tapi sekali lagi karena karakter kita satu sering lupa nikmat Allah. Yang kedua karakter kita lebih senang menghitung musibah daripada nikmat. Maka kenapa sekali lagi Rasulullah wala tansa, jangan sekali-kali engkau lupakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni fi ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk bisa selalu zikir kepada Engkau, selalu ingat Engkau. Berilah kemampuan kepadaku untuk mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Karena syukur itu tidak semudah yang kita lakukan. Yang Allah waktu tak syukur, orang waktu kita sering sedih itu seolah-olah musibah, padahal itu nih. Jangan betul. Orang yang selalu hidup mewah, bersyukuran itu kan tak pernah sedih. Ada sedih kan? Sedih juga. Ya, karena dengan kesedihan itu kita akan bisa menikmati di waktu kita diberi kegembiraan oleh Allah. Jadi sedih itu nikmat juga. Itu. Maka saya katakan, jangan kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia kalau kita tidak pernah capek. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia kalau tidak pernah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, maka kita akan berdoa. Kita lihat Rasulullah SAW kenapa di waktu kita mendapat musibah, kita mendapat sesuatu yang tidak disenangi, tetap kita diminta untuk membaca Alhamdulillah. Tapi kita kan hanya di waktu senang aja. Kalau saya sahabat enggak, di waktu mendapat musibah pun tetap Alhamdulillah. Paling tidak apa? Itu satu nikmat yang mengingatkan kita, oh ternyata kita itu ya tidak mampu tanpa kemampuan yang Allah berikan. Tidak. Kita diingatkan oleh Allah hanya supaya sadar terhadap diri, itu satu nikmat. Kenapa? Karena kita juga banyak orang yang tidak sadar diri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu dua. Yang ketiga, kenapa kita banyak lupa? Kenapa? Awal sudah saya sampaikan, karena dirinya iblis laknatullah. Karena tidak senangnya iblis terhadap manusia yang bisa meraih tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dengan bersyukur itu maka setan datang. Dan itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la atiyannahu, kata iblis, sungguh akan saya datangi mereka ala cucu Adam, min baina aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa ayyaminihim wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa samaihim, dari kiri mereka. Dan iblis sampai berjanji, walan tajidanna, wahai Allah, engkau akan mendapati aksaruhum la syakirin, kebanyakan manusia tidak bermaaf. Sampai bersumpah di hadapan Allah iblis, membuktikan bencinya terhadap manusia jika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibuka dalam surah Al-Baqarah, bisa dibuka dalam surah Al-A'raf, ucapan iblis ini.
Dengan apa? Iblis menghalang-halangi kita syukur kepada Allah. Di antara salah satunya min baina aidi. Maaf ini para ulama ahli tafsir menjelaskan di dunia, ya, diberi hayalan tentang keduniaan, menyenangkan dan kolor-kolor kan demikian. Melihat orang kaya, ya, dan kebetulan yang melihat orang muslim itu, ya Allah, kapan gua diparing terus digambil kota syukur kali jenengan, gua tak ngerti kali jenengan. Hanya kan seperti ini. Gusti, kapan jenengan kali kecukupan kali belum? Kalau tak sergap ngaji lah, mau paling-paling seminggu sebisa. Ini. Dan ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran banyak. Hanya sekedar hayangan yang ditiupkan oleh iblis laknatullah kepada manusia. Karena terbukti. Allah menceritakan, waqalu, banyak manusia mengatakan, lau andaina, lau ataina solihah, ya Allah, sekiranya Engkau memberi kepada kami, sekiranya Engkau mendatangkan kepada kami kebaikan, la akunanna minasyakirin, insya Allah kami akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi bukti secara membuktikan. Satu, Korun. Siapa yang kenal kita Korun? Dia saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dia rajin mengikuti Nabi Musa kemana isi pengajian. Suatu ketika setelah pengajian pulang bersama Nabi Musa, Korun mengatakan, wahai Rasulullah, sekiranya Engkau berkenan mendoakan saya menjadi orang suku, maka saya akan selalu setia mengikuti Engkau. Saya tidak berpikir tentang ekonomi luar, saya tidak berpikir tentang makanannya istri saya, makanan anak saya, sehingga saya lebih usuk mantep dari jenengan. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa. Dan apa kenyataannya? Berkali-kali Nabi Musa mengutus mengingatkan Korun supaya ibadahnya, supaya memberi zakatnya. Tapi apa kata Korun? Ma indi bi'ilmi, kekayaanku, saya kaya itu saya pandai. Ya lupa. Maka kata Allah itu hanya hayalan yang ditiupkan iblis laknatullah kepada manusia supaya manusia tidak bersyukur. Jadi ternyata ya, kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebenarnya kita juga ingat ya terhadap kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira kita termasuk orang yang tergoda atau enggak? Karena Allah manakala memberikan materi kepada kita, ternyata kita kalau hanya cukup bangga, maka mungkin kita termasuk orang yang tergoda oleh kita dari arah depan. Maka maaf, kita punya mobil, sudah berapa kali bawa ke pengajian, punya sepeda motor, bapak-bapak punya istri sudah berapa kali untuk menyuruh ngaji. Istri nikmat buat Pak? Nikmat bukan? Harus nikmat, Allah yang menjelaskan itu satu nikmat terus. Gitu. Ya, kita mungkin sering gonta ganti pakaian, sudahkah pakaian kita miliki bawa pengajian, sholat semuanya? Ya. Apa hanya khusus pakaian ke kantor tapi tidak pernah untuk ibadah? Begitu. Banyak orang yang hanya berhayal atas godaan syaitan. Dalam Al-Quran itu paling tidak ada beberapa kata yang menggambarkan hayalan manusia. Lau ataina, sekiranya Engkau ya Allah memberi kepada kami kebaikan. Lau anjaina, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari kesusahan, dari penyakit,
dari kesedihan. La aku man syakirin, sungguh aku akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi setelah Allah memberi kesehatan, bahkan kadang-kadang saya ketawa kepada orang yang haji. Berapa bulan pulang haji masih sergap ke masjid. Tapi setelah lewat berapa bulan itu, lucu saya dari dulu. Mungkin masih bau Mekah itu mungkin ya. Begitu hilang bau Mekahnya. Kalau saya isi pengajian sama haji yang ada orang yang sudah alhamdulillah saya sudah berulang kali umroh. Kenapa Pak? Ya, saya selalu kangen itu saja Baitullah. Saya tanya satu boleh Pak? Boleh. Kira-kira Allah kangen jenengan enggak? Iya sih. Ini yang harus kita tanyakan. Kenapa kalau Allah kangennya kepada orang-orang kaya itu bukan karena sering umrohnya, bukan. Tapi orang kaya yang selalu memperhatikan lingkungan siapa yang tidak makan, itulah cemburunya Allah. Siapa jamaah kita yang tidak bisa makan, siapa jamaah kita yang kita sakit tidak bisa berobat, daripada untuk umroh berikan kepada mereka yang membutuh. Itulah yang membuat kangennya Allah, bukan seringnya kita ke Baitullah dengan gaya kangen dengan Baitullah. Dan bersyukur boleh Pak, boleh. Jangan mengatakan kangen sama Baitullah, jangan kita kangen sama Baitullah, Allah nggak kangen kita. Artinya apa? Untuk syukur itu tidak harus kemudian seolah-olah menjadi tren. Berulang kali umroh. Tidakkah kita ingat kisah Rasulullah SAW, ada orang yang mau berangkat haji dengan biaya yang sudah disiapkan, dengan kesehatan yang sudah disiapkan, tidak berangkat haji karena apa? Tetangganya tidak sama, maka kemudian biaya itu dikasihkan kepada tetangga itu. Apa kata Rasulullah? Iya, hajinya yang diterima. Itu orang kalau mau tahu, itulah yang hajinya diterima. Sekalipun tidak harus berangkat haji. Kenapa? Itulah yang menjadikan ridhonya Allah. Itu. Jadi makanya yang harus kita pahami, ternyata kita masih muda, tergoda oleh iblis. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, saya alhamdulillah masih terus mungkin kita bawa satu sombong ya. Sehingga pikirannya itu yang ketiga, karena manusia kenapa selalu lupa untuk syukur kepada Allah, karena digoda oleh banyak sebab-sebab. Kenapa manusia diingatkan oleh Rasulullah jangan sekali-kali lupa. Kenapa Allah berulang kali menanyakan kita nikmat mana yang engkau dustakan? Itu karena memang jemaah kita itu masih jauh untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ya. Sehingga Allah memberi kemampuan kepada kita untuk pandai bersyukur atas nikmat-Nya. Begitu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga menambah ilmu bagi kita semuanya. Dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini, semoga Allah memberi kemampuan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-Nya. Ilmu ini menjadi sarana kita untuk meraih asyhadu di hadapan Allah Ta'ala, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang punya kesempatan meraih kedudukan yang mulia di sisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.